Kali ini ia kembali berciuman dengan Tom DeLonge dari Blink-182 di Festival Musik Lollapalooza. Kenapa si Oakley nggak cepat-cepat diringkus? Ya karena Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Guys, dalam video kali ini seperti biasa ya, kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbarunya nih, langsung aja yuk subscribe channel YouTube Yusril Kim sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman kalian supaya teman kalian juga nggak kudet. Oke? Dan guys, seperti inilah rangkuman informasi untuk hari ini. Silahkan menyaksikan. Di berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang The 1975, yang mana baru-baru ini mereka dituntut atas apa yang terjadi di Malaysia yang kemarin. Dan gak cuma itu saja, untuk sang vokalis yakni Matty Healy diduga menyindir Malaysia di Lollapalooza. Matty Healy selaku vokalis The 1975 membuka suaranya terkait kontroversi yang terjadi di Good Vibe Festival di Malaysia. Festival Music Good Vibe Festival yang dilaksanakan di Malaysia pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 yang lalu terpaksa diberhentikan oleh pemerintah Malaysia. Hal itu dikarenakan Matty Healy selaku vokalis The 1975 merusak drone, kemudian ia juga meludah di panggung, melakukan adegan berciuman sesama jenis dengan rekannya yakni Ross McDonald, dan bahkan mengkritik undang-undang anti-LGBT di Malaysia. Pada kala itu, Matty Healy menyesal menerima tawaran manggung di Malaysia. Ia pun mengkritik aturan anti-LGBT yang diterapkan oleh pemerintah negeri jiran itu. Lebih lanjut, ia pun mengatakan, "Saya tak melihat poin penting mengundang The 1975 ke sebuah negara dan kemudian mengatakan ke kami kepada siapa kami bisa berhubungan badan. Saya minta maaf bila itu menyinggung kalian dan kalian religius, tapi pemerintah kalian sungguh parah. Saya tak peduli bila kalian memaksa, saya akan balas. Saya sudah tak minat lagi." Setelah itu, Matty Healy menunjukkan aksi ciuman sesama jenis nih dengan basisnya yaitu Ross McDonald. Dan tak lama kemudian mereka pun turun panggung dan tidak melanjutkan penampilannya. Good Vibe Festival mengaku telah memberikan informasi agar The 1975 mematuhi panduan sesuai aturan lokal. Pihaknya juga mengklaim nih bahwa band itu menyetujuinya. Namun sayang, Matty Healy tidak menghormati kesepakatan tersebut. Tindakan sang vokalis juga mengejutkan pihak festival, dan mereka pun menghentikan pertunjukan sesegera mungkin setelah insiden itu terjadi. Usai kontroversinya, Matty Healy juga memberikan komentarnya saat tampil di Hawaii pada Minggu tanggal 6 Agustus 2023 yang lalu. Pada kala itu, ia mengatakan, "Yang ingin saya katakan adalah bahwa saya tidak peduli dengan omong kosong tentang menyelamatkan bangsa putih. Yang ingin saya katakan adalah bahwa melakukan hal yang benar seringkali memerlukan banyak pengorbanan dan sedikit imbalan. Dan terlihat melakukan hal yang benar memerlukan sedikit pengorbanan. Dan itulah saat Anda mendapatkan semua imbalan. Saya dan Ross McDonald hampir mencukur kepala kami karena kami pikir kami akan masuk penjara karena menjadi fucks." Di samping itu, pihak promotor dari Good Vibe Festival yakni Future Sound Asia telah memberikan pernyataan lewat surat tuntutan kepada band The 1975. Surat tuntutan itu ditujukan kepada band tersebut agar dapat bertanggung jawab nih dengan mengganti rugi kepada Future Sound Asia atas kerugian finansial dari diberhentikannya festival musik itu. FYI, musisi internasional biasanya telah dibayar lunas sebelum acara. Namun berbeda dengan musisi di Malaysia, musisi lokal tidak dibayar lunas atau menerima kurang dari yang seharusnya sebelum acara selesai. Philip kemudian mengatakan bahwa protes Healy terhadap UU anti-LGBT di Malaysia adalah sebuah tindakan sembrono yang disengaja. Lebih lanjut, ia mengatakan, "Pandangan saya adalah The 1975 harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh artis dan vendor." Dan sejauh ini sudah ada 5 artis dan juga 5 vendor yang bergabung dalam gugatan untuk menuntut ganti rugi. Namun siapa sajakah mereka? Philip tidak menyebutkannya. Yang jelas tuntutan hukum lainnya bisa menyusul. Seorang juru bicara Future Sound Asia yang menyelenggarakan festival itu mengatakan bahwa saat ini sedang menjajaki opsi hukum. Wan Alman yang menjalankan perusahaan itu mengatakan kepada Billboard bahwa pembatalan menyebabkan kerugian finansial yang besar tahun ini dan dapat membatasi konser masa depan di negara tersebut. Wih, parah juga ya impactnya ya, jadi bukan sepele nih masalah nih. Dan guys, sebelum lama ini diketahui bahwa sang vokalis kembali berulah nih. Kali ini ia kembali berciuman dengan Tom DeLonge dari Blink-182 di Festival Musik Lollapalooza. Kejadian itu terjadi pada tanggal 5 Agustus 2023. Selain itu, dirinya juga diduga nih menyinggung negara Malaysia loh dalam pertunjukan tersebut. Dalam cuplikan video yang diunggah oleh Rolling Stone, yang menyebutkan pengalaman di sebuah negara, tetapi terinterupsi dengan intro lagu The 1975. Pada kali itu, Matty Healy mengatakan, "Jika kalian mau sebuah saran perjalanan dariku, jangan pergi ke..." Nah, setelah itu dipotong oleh intro lagu It's Not Living If It's Not With You. On my travel tips, don't go
Meskipun kita tidak mengetahui negara mana yang dimaksudkan oleh Matty Healy, banyak yang menduga bahwa Matty Healy di sini merujuk kepada Malaysia. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Apakah menurut kalian Matty Healy menyindir Malaysia? Nanti langsung aja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke informasi kedua, datangnya dari Oklin-Pia. Nah, baru-baru ini banyak banget dari netizen yang sudah memperbincangkan tentang Oklin-Pia. Kenapa ya untuk Oklin-Pia itu tidak dilaporkan? Apa alasannya? Penyanyi Oklin-Pia tengah menuai kecaman hebat imbas kontennya yang dinilai terlalu dewasa dan juga tak mendidik. Video Oklin-Pia tersebut menunjukkan ia yang sedang berjalan dan ditawari es krim yang mulanya ditolak. Jadi kalau dalam video yang udah dihapus nih, udah hilang sih videonya, tapi nggak bisa kita tampilin ya di sini. Dia tuh kayak ditawarin, "Oklin mau es krim nggak?" gitu. Awalnya sih kayak gitu teman-teman. Nah, untuk Oklin ini kayak menolak. Habis itu si cowok yang nawarin ini meletakkan es krim itu di maaf banget di kepalanya. Nah, setelah itu Oklin itu jongkok dan makan deh es krimnya. Hal inilah yang membuat banyak orang menilai bahwa apa yang sudah dilakukan Oklin-Pia sangatlah tidak sopan. Dan bahkan ia juga dianggap menistakan agama. Dan setelah videonya viral ya, dan juga menuai banyak hujatan nih dari warganet, kini akun Instagramnya itu hilang. Dan kita juga nggak tahu sih kenapa bisa hilang. Apakah kena report atau dia yang memang menonaktifkan akunnya atau enggak, we don't know about that. Dan yang mengkritik Oklin-Pia itu juga bukan hanya netizen biasa saja loh, tapi beberapa publik figur juga sudah memberikan kritikan kepadanya. Kita sebut saja seperti Abizar Al-Ghifari, kemudian Repal Hadi sampai Richard Lee juga sudah memberikan kritikan kepada Oklin-Pia. Kita ambil satu sampel misalnya dari Abizar. Untuk Abizar ini sudah membagikan bagaimana opininya mengenai Oklin-Pia di sosial media Instagramnya. Dan coba kita baca bagaimana kritikan dari Abizar kepada Oklin-Pia. Jujur ya, @Oklin-Pia, jualan lu sampah sih menurut gua. Mau jadi pornstar nggak usah pakai hijab neng, lepas aja tuh hijab, baru deh kita malumi dengan semua gaya dan konten yang lu buat. Pakai hijab, foto sama botol Azul plus pancake and the others 21 plus stop. Awalnya sih gue biasa aja ya ngeliat lu ya, tapi kok lama-kelamaan makin sampah ya. By the way, kenapa gue bilang salah? Karena kain yang lu pakai untuk nutup rambut lu itu berkaitan dengan mencerminkan adab dan akhlak. Sedangkan dengan konten plus gaya lu dalam bersosial media itu nggak mencerminkan adab dan akhlak yang diajarin sama panutan kita semua. Gue juga bukan orang alim, tapi setidaknya gue masih malu untuk berbuat seperti itu dan juga dipamerin di sosial media. Semoga kita semua diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Dalam agama lu sudah jelas wanita disebut 3 kali mendahului laki-laki. Tapi si teteh ini dengan sengaja menjatuhkan martabat wanita dengan singgasananya. Aduh, emang sih don't judge a book by its cover. Tapi kayaknya kalau yang ini udah over deh. Dan gak ada tanggapan apapun dari para komunitas agama kah? Kalaupun gue bukan beragama Islam, gue bakal tetap melihat teteh ini sampah. Sumpah gue kesel, kedek, jijik banget ngeliat dia. Mohon maaf ya teteh yang bersangkutan kalau sakit hati, tapi kamu ini sudah menghina agama saya dan semua yang diajarkan Nabi saya. Sumpah gue berani banget berdebat lawan dia, tolong, kan gue jadi julid. Dan yang terbaru ada istri Deddy Corbuzier, yakni Sabrina Khairunnisa yang sudah ikut berkomentar terkait kontroversinya Oklin-Pia. Sabrina sendiri memang dikenal sebagai influencer yang cukup kritis terhadap isu-isu yang viral. Karena itulah tanggapan Sabrina tentang Oklin menyita perhatian warganet. Gak ikut menghujat, Sabrina menyoroti kontroversi Oklin dari sudut pandang yang berbeda. Ia ikut menyetujui opini seorang pengguna Twitter yang memaparkan alasan logis mengapa Oklin sampai saat ini tidak diringkus meskipun sudah ada tudingan yang mengarah kepada penistaan agama. Dan seperti inilah bagaimana isi tweet itu. Kenapa si Oklin gak cepat-cepat diringkus? Ya karena pasarnya Oklin kaum cowok senang banget sama begituan. Lihat aja yang riuh dari tadi cuma cewek-cewek doang, yang cowok banyak yang malumin. Gak usah heran, di Indo apa aja bisa dijadiin double standar meskipun itu agama sekalipun. Sabrina kemudian menyebut tweet itu sangatlah cerdas. Ia pun membenarkan jika masyarakat Indonesia memiliki banyak double standar. Lebih lanjut, Sabrina mengatakan, hehehe, ini nih tweet cakep nih. Emang kita tuh kebanyakan double standar. Yang A diributin sampai masuk penjara, tapi yang B aman, padahal sudah masuk isu sara. Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time, dan juga selamat beraktivitas kawan-kawan. Goodbye.